Nah, ini rumahku. Tapi kamu harus tidur di kamar tamu. Aku belum bertanya padamu, siapa namamu? Jin Xian. Halo, namaku Jiang Qi. Dan kamu? Bisa memanggilku majikan. Aku tidak sama dengan mereka. Iya, kamu memang berbeda. Lalu kapan kamu akan membantuku jadi kaya raya? Aku memberimu masa observasi 7 hari. Jika dalam 7 hari ini, kamu tidak mencoba melakukan kontak fisik yang intim denganku, aku akan membuatmu kaya raya. Aku tidak sama dengan mereka. Aku juga berbeda dari wanita lain. Kakak ini hanya ingin kaya raya. Percaya diri sekali dia. Mengira semua orang menginginkan tubuhnya. Tubuh Miu Miu kami juga sangat bagus, iya kan? Jiang Qi. Cuma pria penggoda. Kau kan sudah pernah lihat. Pikirkan uang yang akan didapat nanti. Jangan tak punya harga diri. Aku ini pria macam apa yang belum pernah kutemui? Cuma pria penggoda biasa. Siapa yang bakal suka pria peng? Yang kusukai justru pria penggoda. Sudah. Jiang Qi, kau pasti bisa. Kau wanita yang akan kaya raya. Jangan sampai tergoda ketampanan. Pria penggoda kelas begini? Siapa yang sanggup menahan diri? Cuma 7 hari? Demi jadi kaya raya? Aku nekat. Belum pulang? Minum? Iya. Ada acara kantor. Tak bisa dihindari. Nanti kalau sudah menghasilkan banyak uang, aku pasti akan membuatmu. Mau apakan aku? Tidak bisa. Aku harus cari uang. Aku harus kaya mendadak. Aku harus jadi orang kaya.
Manusia memang benar-benar makhluk yang terlalu emosional, terlalu rapuh. Menggodaku. Merayuku? Ibu Jiangqi, mohon maaf. Masa percobaanmu tidak lolos? Kualifikasi untuk menjadi kaya mendadak telah dibatalkan. Jangan. Menyebalkan sekali. Kenapa di dalam mimpi pun orang ini terus membuatku kesal? Tunggu sebentar. Bagaimana aku bisa pulang semalam? Semalam itu, apakah aku sangat memalukan? Menurutmu dia tidak akan menertawakanku, kan? Dia pasti akan menertawakanku. Jinxian, sebenarnya kejadian semalam itu hanyalah sebuah ketidaksengajaan. Aku biasanya tidak seperti itu. Itu karena tekanan pekerjaan akhir-akhir ini terlalu besar. Kami sudah dilatih. Emosi wanita manusia umumnya sangat tidak menentu. Apa maksudmu? Sepertinya kamu sudah pulih dengan baik. Setidaknya kondisi mentalmu sangat bagus. Memangnya perlu kamu bilang, aku ini akan menjadi orang kaya raya di masa depan. Susu hangat, minumlah. Wah, kamu bisa perhatian padaku juga? Apa kamu ingin mengujiku? Ingin melihat apakah aku bisa lolos masa percobaan 7 hari? Aku beritahu ya, jangan harap. Tidak mungkin. Terserah mau minum atau tidak. Jiangqi, sudah lihat pengumumannya. Akhir pekan ini ada hari keluarga perusahaan. Boleh membawa anggota keluarga. Benar, aku dan Zoyo sudah mendaftar. Nanti kita bisa bermain game bersama. Kak Jiangqi, kamu tidak mungkin masih sendirian kan? Kalian tak perlu repot-repot. Aku tentu punya teman. Boleh. Kalau begitu, bawa dia kemari. Tentu saja. Selamat pagi. Pagi. Akhir pekan ini, kau ada waktu? Aku ingin minta bantuanmu. Berpura-pura jadi pacarku sehari, soal bayaran bisa dibicarakan. Terserah kau mau minum atau tidak. Ya, Nyan. Ada apa? Kau tak tahu, ya? Aku memelihara siluman rubah pembawa rezeki. Setiap hari aku hanya bisa melihatnya, tapi tak boleh menyentuhnya. Sampai-sampai sekarang, aku bahkan tak berani mencuri pandang. Takut kalau lengah sedikit, hartaku terkuras. Memangnya itu masalah besar? Xiao Jiangqi, kita ini memang terlalu mudah ditindas. Begini saja. Kalau dia tak menyentuhmu, kau saja yang merayunya. Biar dia ikut tersiksa. Aku Iya, memancingnya?
Iya, Dia itu siluman rubah. Memangnya aku bisa memancingnya? kau juga tak akan rugi. Begitu dia tak tahan lagi, kendali bukankah ada di tanganmu? Saat itu, kau bisa menyuruhnya apa saja. Melihat siluman rubah kelas atas itu kehilangan kendali, membayangkannya saja sudah menggairahkan. Jin Xian, mau minum air? Memang kau yang terbaik, sobat. Jin Xian, mau minum air? Jiangqi, kau menghalangi pandanganku saat menonton berita ekonomi. Kamu terus saja menindasku. Hanya bisa melihat tapi tak bisa memiliki, kan? Aku punya banyak cara. Kalau aku berfantasi sedikit, itu tidak melanggar aturan, kan? Baiklah. Ini untuk 18 penggemarku, sebagai bacaan sebelum tidur mereka. Ah, Jin Xian. Ekor yang sangat lucu. Aku tidak sengaja menyentuhmu. Aku tahu, karena keadaan darurat, itu bukan salahmu. Siluman rubah biasanya sangat bergairah jika tidak dipuaskan. Mereka bahkan bangun tengah malam untuk berolahraga. Jin Xian, kenapa kamu tidak tidur tengah malam? Malah berolahraga? Tidak bisa tidur. Atau, kamu menginginkan sesuatu. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak menyentuhmu. Dia menekannya ke batu gunung yang dingin, napas panas mereka saling berbelit, dan di antara bibir mereka terasa embusan napasnya. Kembalikan padaku, berikan padaku. Ternyata Nona Jiang menyukai yang seperti ini. Aku tidak suka. Jangan-jangan kamu ingin. Jangan berpikir macam-macam. Aku bukan orang seperti itu. Ini semua perilaku seorang seniman. Seniman, Gawat, gawat. Awalnya aku ingin dia berpura-pura menjadi pacarku, agar ikut ke acara hari keluarga di kantor bersamaku. Tapi sekarang aku makin sulit mengatakannya. Sudahlah, lebih baik aku pergi sendiri. Paling-paling, aku akan ditertawakan pasangan brengsek itu. Silakan datang lagi. Cepat sekali kamu kembali.
Aku tidak sengaja menyentuh manusia itu. Sebentar. Tapi menurutku dia sebenarnya cukup baik. Apa ada cara agar sihirku tidak gagal? Jinxian, ini pertama kalinya aku melihatmu begitu gugup. Kemarilah, ceritakan padaku, bagaimana kalian bisa bersentuhan? Tadi dia hampir jatuh. Jadi aku menahannya dengan ekorku. Itu bukan kontak intim. Sudahlah, cepat kembali. Kontak seperti itu belum cukup untuk membuat sihirmu gagal. Jinxian, ingat baik-baik, alasan kau merubah kita, bertransaksi dengan manusia, adalah karena, bagaimanapun juga, kita kaum rubah, berbeda dari manusia. Sehebat apapun kemampuanmu, kamu tetap bukan manusia. Jadi, lindungi dirimu baik-baik. Menimbun stok sebanyak ini, mau hibernasi? Kenapa memangnya? Perusahaanku mengadakan kegiatan akhir pekan keluarga, masa aku tak boleh menyimpan camilan? Di luar ruangan? Hari keluarga? Dengar, ya, yang kami bawa itu keluarga sungguhan, jadi jangan berharap aku akan membawamu. Aku sama sekali tidak tertarik. Siluman rubah penggoda. Kalian para siluman rubah penggoda telah menghancurkan segalanya bagiku. Terima ini. Awas, kamu tidak apa-apa? Untung ini hanya minuman biasa. Apa kamu sudah gila? Aku sama sekali tidak butuh bantuanmu. Siapa yang peduli kamu butuh atau tidak? Lagi pula, aku sudah membayarmu. Kalau sampai wajahmu terluka, bukankah aku yang rugi besar? Kenapa? Padahal aku cuma hewan peliharaan yang kamu beli untuk hiburan. Luka itu pasti terasa sakit. Entah manusia atau siluman rubah, kalian semua adalah makhluk yang perlu dihormati dan dilindungi. Padahal dia paling mementingkan diri sendiri dan sangat peduli pada uang. Tapi di saat seperti ini, dia rela melakukannya demi aku. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Aku pergi dulu. Aku benar-benar pergi. Kamu tidak perlu mengantarku. Hari keluarga yang penuh ketegangan, gangguan dari sang mantan, dan pahlawan yang muncul entah dari mana. Seandainya dia ada di sini, aku pasti tidak akan ditindas orang lain. Jiangci, pacarmu di mana? Tak berhasil menyewa aktor bayaran? Dia sedang ada urusan mendadak. Memangnya kenapa? Urusan mendadak? Pintar sekali cari alasan. Halo, aku pacar. Jiangci. Kamu primadona pavilion rubah iblis itu? Aku pernah melihat fotomu. Dasar wanita penggoda, Jiangci. Karena kamu tak bisa dapat pacar, kamu sampai rela membelinya. Dia cuma mainan? Sombong sekali? Lalu kenapa? Setidaknya, dia lebih baik darimu. Kenapa kamu datang? Pahlawan yang turun dari langit selalu muncul untuk sang putri. Saat sang putri paling membutuhkannya, mengendarai awan 7 warna. Diam! Jangan lanjutkan. Bukankah ini tulisanmu? Jangan lanjutkan. Ada makanan untukku?
Karena sudah sampai di sini, aku ajak kamu bersenang-senang. Ayo, ayo pergi. Bagaimana? Sesekali keluar jalan-jalan, merasakan kehidupan manusia, ternyata lumayan menyenangkan kan? Hei, kamu tidak apa-apa. Kamu mengagetkanku. Kamu siluman rubah. Kulitmu begitu lembut, kalau sampai jatuh ke danau dan masuk angin, aku tak sanggup membayar pengobatanmu. Sebenarnya, kamu tak perlu repot menolongku. Rubah bisa berenang. Tapi, melindungi orang lain saat bahaya memang reaksi yang wajar. Jin Xian. Sebenarnya, aku akui, awalnya aku membelimu memang karena ingin cepat kaya. Tapi setelah lama bersamamu, aku sadar, kamu siluman rubah atau bukan itu tak penting, kita memang setara. Ayo. Begini. Kata mereka tenda tidak cukup untuk tidur, karena kita berdua adalah pasangan kekasih. Jadi, Anu, mari tidur bersama. Maksudku, kita tidur sendiri-sendiri. Tentu saja. Oh. Hei. Rambutmu. Biar aku saja. Tidak usah. Sebaiknya kamu jangan menyentuhku. Aku mau keluar cari udara segar. Oh. Sedang apa duduk di sini? Kalian rubah siluman tidak takut dingin? Kenapa kamu sangat menginginkan uang? Kalau begitu, kenapa kamu berpura-pura menjadi pacarku? Aku tidak ingin kamu merasa malu di depan rekan kerjamu. Sekarang, giliranmu menjawab pertanyaanku. Aku juga tidak punya alasan yang menyedihkan. Bukan juga karena takut jatuh miskin. Aku hanya suka uang. Aturan di dunia ini sangat sederhana. Cinta bisa memudar, sedangkan bos suka menebar janji kosong. Hanya saldo rekening bankmu yang tidak akan membohongimu. Karena itulah, aku suka uang. Kamu mungkin berpikir aku orang yang dangkal, tapi aku memang orang yang penuh keinginan, dan inilah keinginanku. Dia memang berbeda dari manusia yang pernah kutemui sebelumnya. Jin Xian, menurutmu apa akan ada bintang jatuh? Katanya, berdoa pada bintang, jatuh sangat manjur. Benar-benar ada bintang jatuh. Kamu lihat tidak? Benar-benar ada. Cepat buat permohonan. Jiangci, Ya, aku akan membawamu ke suatu tempat. tengah malam begini, kenapa kamu membawaku kemari untuk memanjatkan doa? Kekuatan doa di sini sangat murni, dibandingkan berdoa pada bintang jatuh, jauh lebih manjur.
Semoga keinginanku bisa menjadi kenyataan. Apa yang kamu doakan? Aku tidak bisa memberitahumu. Kalau ku beritahu, doanya jadi tidak manjur. Kalau permohonan ini semanjur itu, mari kita datang lagi saat salju pertama turun. Keinginanmu banyak sekali. Dewa saja tidak sempat mengabulkannya. Kalau begitu, mari kita pergi melihat tempat lain. Yan, kenapa kamu ganti pasangan lagi? Setiap siluman rubah hanya kupermainkan selama 3 bulan. Setelah itu kuganti dengan yang baru. Ini adalah mekanisme anti kecanduanku. Namanya juga siluman rubah. Hanya untuk main-main saja. Aku mau tanya sesuatu. Kamu tidak mungkin benar-benar jatuh hati pada siluman rubah yang ada di rumahmu itu kan? Mana mungkin aku jatuh hati pada siluman rubah. Aku membelinya hanya demi menjadi kaya raya. Siluman rubah tetaplah siluman rubah. Mereka bukan golongan kita. Boleh saja mengeluarkan uang untuk hiburan, tapi kalau sampai serius, jangan bertindak bodoh, ya. Aku berbeda. Biar aku saja. Sebagai rasa terima kasih, karena sudah membantuku tadi, hari ini aku akan menunjukkan kebolehanku. Tunjukkan saja sesukamu. Yang penting bisa dimakan. Apa maksudmu? Tunggu saja di sana. Sebentar lagi selesai. Kamu meremehkan siapa sih? Tak sengaja? Tak sengaja? Tidak boleh. Kita sudah sepakat sebelumnya. Tak boleh ada kontak sedekat itu. Bosku bilang, kontak seperti ini tidak termasuk kontak intim. Gawat. Apa aku benar-benar jatuh cinta pada siluman rubah ini? Begini, ini sudah hari ke-7. Kapan kamu akan membantuku mendadak kaya? Selain itu, jangan-jangan ini caramu untuk menggodaku? Air liur klan siluman rubah bisa menyembuhkan luka. Apa kamu tidak mencari tahu sebelum membelinya? Menggoda? Imajinasi Nona Jiang terlalu berlebihan, bukan? Aku hanya ingin memastikannya saja. Siapa tahu, kamu menghalangi rencanaku untuk cepat kaya? Sudah kupastikan. Kalau begitu cepat ke sana, jangan menggangguku di sini dan memengaruhiku. Hei, aku. Jinxian, tenanglah. Kamu hanya ingin mengobati lukanya. Kalian hanya punya hubungan kerja. Bagaimana kalau besok kita makan di luar saja? Untuk merayakan kekayaanku lebih awal? Bagaimana? Ya, Jinxian, dewa rezekiku? Aku bersulang untukmu. Kesempatan ini bukan hanya bisa digunakan sekali, kan? kesempatan untuk cepat kaya lagi. Baru ada bulan depan. Sebulan itu lama sekali. Kalau begitu aku tetap saja hanya bisa melihat tanpa bisa menikmati. Bicara serius, aku sudah membuat janji dengan seseorang. Nanti kita temui dia bersama-sama.
Ini kakak keempat? Maksudmu, kakak keempat tertarik dengan novel bersambungku? Aku punya seekor rubah jantan dan ingin menandatangani kontrak denganku? Satuan? Puluhan? Ratusan? Ribuan? 10 juta? 10 juta. 8 digit? Saldo rekeningku mencapai 8 digit. Jinxian? Jinxian, mulai sekarang kamu bukan lagi rubah siluman yang kubeli, tapi dewa kekayaanku, dewa kekayaan. Oh, aku tidak akan menyentuhmu lagi. Sebenarnya aku tahu, novel yang kutulis tidak sebagus itu. Tulisanmu memang bagus. Nanti kamu bisa mengandalkan kemampuanmu sendiri menulis novel. Untuk membiayai hidupmu. Untuk pekerjaan yang tidak kamu sukai. Berhenti saja. Baik. Jadi akhirnya kamu tidak sanggup lagi dan mau angkat kaki. Kamu tidak mengerti. Aku ini sudah bebas. Benar juga. Lagi pula pekerjaan kalian hanyalah proyek sampingan. Biar ku beritahu, baru-baru ini aku mendapatkan IP populer. Saya memiliki seekor rubah jantan. Begitu hak adaptasinya berhasil kudapatkan, aku akan jadi bintang di perusahaan. Lalu, apa kamu sudah menghubungi penulisnya? Belum untuk saat ini. Memangnya kenapa? Baiklah, kamu sudah jatuh ke tanganku. Masih ingin mendapatkan hak adaptasi? Jangan mimpi. Lihat saja akan kuapakan dirimu. Aku berubah pikiran. Aku tidak jadi mengundurkan diri. Aku justru ingin melihat bagaimana cara mendapatkan proyek ini. Kau resign? Tidak kok. Aku beritahu kamu ya, perusahaan malah membiarkan Zhou Yu menguasai hak adaptasi novelku. Saat acara tahunan perusahaan nanti, lihat saja bagaimana aku memberinya pelajaran. Jadi, aku belum bisa resign sekarang. Tapi kakak sedang senang hari ini, jadi akan mentraktirmu makan. Ayo. Sudah kuduga, pasti ini mimpi lagi. Lagi pula, di dalam mimpi tak perlu bertanggung jawab. Bagaimana kalau lain kali ku coba lagi dengan hal yang berbeda? Sudah puas pegang-pegang? Astaga, kaget aku. Untung saja ini cuma mimpi. Aku hampir mati ketakutan. Untung saja cuma mimpi. Jinxian. Sebenarnya kukira, Jiang Qi. Untung saja, cuma luka lecet, tidak apa-apa. kenapa kamu ada di kamarku? Aku mendengar suara aneh dari kamarmu tadi, jadi takut terjadi sesuatu. Sebagai hewan peliharaanmu, kalau terjadi sesuatu pada majikanku, mana mungkin aku diam saja? Memangnya ada masalah? Lalu kamu, Terlebih lagi, kalau aku tidak masuk, aku tak akan tahu kalau kamu begitu menginginkanku. kamu belum pernah dengar? Mimpi itu selalu terbalik.
Sebenarnya aku bermimpi sedang memegang uang kertas, segepok uang yang sangat tebal. Pokoknya, bagaimanapun juga, luka ini ulahmu. Bagaimana aku bisa menghadiri acara nanti? Kamu harus bertanggung jawab padaku. Cuma luka kecil begini, akan kuobati. Bagaimana cara mengobatinya? Kenapa? Takut? Terakhir kali kamu menikmatinya. Siapa bilang aku takut? Menurutku, justru kamulah yang takut. Kamulah yang tidak berani. Sudahlah, berhentilah bermimpi. Memang sehebat itu? Tunggu, ada yang aneh. Kenapa aku merasa? Sepertinya tadi dia malah lebih menikmatinya. Syukurlah, uangku tidak dipotong, aku sampai ketakutan. Mungkinkah karena jaraknya belum sedekat itu? Kalian sedang membicarakan ini? Penulis novel ini, aku sangat mengenalnya. Dia sudah setuju untuk menjual hak adaptasi novelnya kepadaku. Mari kita sambut sang penulis, Nona Jiangqi. Tuan Zhao, kapan aku pernah menyetujuinya? Halo semuanya. Aku penulis. Aku punya seekor rubah, Jiangqi. Sejak kapan marganya jadi Jiang dengan aksara ini? Hari ini, aku, Jiangqi, menang besar. Maaf, Anda tidak apa-apa? Maafkan saya. Tidak apa-apa. Biarkan aku masuk. Jiangqi, apa yang sedang kamu lakukan? Masuklah. Berikan pakaiannya padaku dulu. Terima kasih. Kenapa kamu membawakan yang ini? Kamu tidak bilang mau yang mana? Berbaliklah dulu. Iya, aku berbalik. Kenapa kakimu terluka? Entahlah, mungkin tanpa sengaja tergores. Hari ini aku sangat senang. Kamu tidak tahu, wajah Zhou itu, betapa kesalnya dia karena aku. Aku merasa puas melihat wajah masamnya itu. Akhirnya aku bisa melampiaskan kekesalanku. Aku sangat senang. Sudah, aku mengerti. Dasar pemabuk kecil.
Kamu mau pulang bersamaku? Atau pergi sendiri? Aku sudah siap. Naik. Ayo jalan. Sakit. Sekarang baru terasa sakitnya. Jangan bergerak. Geli sekali, Jinxian. Jangan-jangan kamu mau. Kau terlalu banyak berpikir. Untuk apa kamu merapikan riasan? Lihat novelku, kira-kira bisa menghasilkan berapa banyak uang. Aku perkirakan, hari ini aku akan menghadiri jamuan bisnis, jadi aku menyewa kamar ini. Oh iya, saat acaranya selesai nanti, kamu jemput aku ya. Jangan kerja lagi. Apa? Aku bisa membuatmu kaya mendadak. Sungguh. Bulan depan, aku pasti akan membuatmu kaya raya. Niat baikmu itu sangat kuhargai. Tapi janji di muka seperti itu, aku tidak percaya. Sekarang, apa yang bisa aku lakukan untukmu? Yang bisa kamu bantu sekarang adalah membuatku sedikit lebih senang. Kamu marah? Aduh, aku cuma bercanda kok. Kepalaku sakit? Kenapa bibirku juga terasa perih? Yang bisa kamu lakukan untuk membantuku sekarang adalah membuatku sedikit senang. Ah, jadi berapa lama aku menciumnya semalam? Bagaimana bisa aku menciumnya? Bagaimana bisa aku menciumnya? Jiangqi, kau sudah gila? Dia itu sumber rezeki kita. Aku saja belum sempat memujanya. Bagaimana bisa kamu menciumnya? Sudahlah. Lagi pula dia tidak ada di sini. Aku kabur dulu. Sudah bangun? Selamat pagi. Kamu sudah bangun juga? Teruslah berpura-pura. Bibir sampai bengkak karena dicium. Masih saja berlagak dingin seperti gunung es. Dia tidak akan menjadikan ini alasan
Untuk mencabut kesempatanku jadi kaya mendadak kan? Jangan dong. Uang 8 digitku. Anu, aku berangkat kerja dulu. Kembali lagi? Baguslah. Kali ini, kau tinggal lebih lama. Bukan aku yang mau kembali, aku tak sengaja bersama Jiangqi lagi. Kekuatan sihirku akan hilang, daripada dia mengembalikanku, lebih baik aku pulang sendiri. Oh, coba ceritakan, apa yang terjadi? Sudahlah, aku tak menggodamu lagi. Katakan padaku, apa perasaanmu padanya sekarang? Saat melihatnya, jantungku berdebar kencang. Gawat, Jinxian. Kali ini kau benar-benar jatuh cinta? Katakan padaku, apa kau sudah jatuh hati? Tunggu. Apa uangnya sudah dipotong? Untuk sekarang, belum. Nah, begitu? Sudah pernah kubilang. Begitu kau jatuh hati, kekuatan sihirmu akan lenyap, tapi itu hanya sepihak. Namun, jika kalian saling mencintai, dan benar-benar tulus satu sama lain, kekuatan sihirmu malah akan lebih kuat loh. Saling. Mencintai? Aku mengerti. Menurutmu? Kami berdua ini sudah berciuman, juga sudah berpelukan? Sebenarnya apa maksudnya? Duh. Tapi dia siluman rubah. Kalau dia siluman rubah, apa kata-katanya bisa dipercaya? Aduh. Yanyan, aku ini. Sepertinya sudah terpikat siluman rubah. Bicaralah yang jelas. Apa kau sudah menyukainya? Mana mungkin aku menyukainya? Aku Jiangqi, aku ini Jiangqi. Tahu, aku Jiangqi. Hanya suka uang. Uang adalah prioritas utamaku. Mana mungkin aku jatuh hati pada siluman rubah? Konyol sekali. Baiklah, terserah kau saja. Dia belum selesai juga, ya? Bisakah kamu? Ada apa? Bisa kecilkan suaramu? Bagaimana kalau tetangga mengadu? Kamu tak mau aku berlatih, ya? Kalau begitu, boleh aku menciummu? Tidak boleh. Bukankah sebelumnya kamu bilang, kalau kontak terlalu intim, kekuatan sihirmu akan lenyap. Bagaimana kalau aku tak bisa jadi kaya raya? Soal itu, aku sudah menemukan solusinya. Apa? Ciuman, tidak masalah. Yang lainnya juga tidak masalah. Jiangqi, kamu percaya padaku? Aku sudah menemukan solusinya. Tidak bisa. Itu, aku masih harus memastikan satu hal. Bos, Nona Jiangqi Anda datang, Anda mau mengembalikan barang? Kukira kali ini, dia bisa tinggal lebih lama dan benar-benar laku. Lagi pula, dia sudah tinggal denganmu selama ini baru pertama kalinya. kedatanganku kali ini bukan untuk mengembalikan barang. Aku mau bertanya, kalau Jinxian menciumnya lebih dulu, apa yang akan terjadi? Cuma ciuman. Anak itu memang belum berpengalaman. Hah? Pokoknya, apakah sekarang kamu sudah jatuh hati pada Jinxian?
Siluman rubah tetaplah siluman rubah, dia bukan golongan kita. Membayar untuk bersenang-senang boleh saja, tapi kalau sampai serius, jangan bertindak bodoh. Jangan malu-malu. Katakan saja padaku, apa kamu sudah keluar banyak uang? Berarti kamu sudah jatuh hati. Sudahlah, cepat pulang, tak perlu khawatir. Aduh, cepat pulang. Aku sudah jatuh hati padanya. Tenang saja. Xiao Jiangqi, Yanyan, aku sangat sedih. ada apa denganmu? Di mana para rubah kesayanganmu? Sudah pergi. Apa maksudmu? Hari ini batas waktu 3 bulan sudah habis. Dia bahkan tidak berpamitan. Dan langsung pergi begitu saja. Aku pikir dia juga jatuh cinta padaku. Ternyata dia sama sekali tak punya hati. Tak kusangka, yang jatuh cinta malah aku sendiri. Para pria penggoda ini memang tak punya hati. Pergi begitu saja tanpa beban. Kamu juga jatuh cinta, kan? Pada para pria brengsek ini? Kalau tak mau terluka, jangan pernah memberikan hatimu. Tenang saja. Aku tidak akan begitu. Benarkah? Baiklah. Malam ini, kita minum sampai teler. Kebetulan sekali, kamu juga ada di sini. Wah, sudah maju. Sekarang bahkan bisa memesan model pria. Tidak begitu? Kalau aku bilang, aku cuma mengobrol di sini, sambil minum cola. Kamu percaya? Menurutmu? Turunkan aku. Lepaskan aku. Jinxian, kamu sedang apa? Aku sudah tak bisa memuaskanmu lagi ya. Kalau iya, memangnya kenapa? Di dalam kontrak kita, tertulis dengan sangat jelas bahwa tugasmu hanya membantuku menjadi kaya raya. Setiap kali baru menciumku setengah jalan, kamu langsung pergi. Memangnya salah kalau aku memanggil model pria? Mereka menyentuhmu di mana? Tidak. Tidak menyentuh. Kenapa mereka tidak menyentuhmu? Karena kamu cemburu. Kamu cemburu kan, Jinxian? Iya. Aku cemburu. Aku cemburu. Kenapa dia pakai cara ini lagi?
Selama aku tidak jatuh hati, aku tidak akan terluka. Kita ini hanya main-main saja. Dia seharusnya juga mulai jatuh hati padaku kan? Jack, ternyata benar. Yang sudah disantap memang paling menyehatkan. Rasanya, sekarang, aku merasa setidaknya 10 tahun lebih muda. Debit $100.000. Satuan? Puluhan? Ratusan? Ribuan? Ternyata benar 100.000. Mungkinkah bos menipuku? Sekali tidur saja harganya $100.000? Uangku. Ada apa? Mimpi buruk? Tidak. Hanya bermimpi saja. Mimpi buruk apa memangnya? Mimpi uangku berkurang? Dasar mata duitan. Apa ini? Ini tali merah yang kurajut dari bulu merahku. Mulai hari ini, aku akan menjadi siluman rubah yang hanya milikmu. Soal saldo, terpotong itu. Sebaiknya jangan beritahu dia dulu. Bagaimana jika itu hanya kebetulan? Saldo kartu bank berkurang $500.000. Saldo kartu bank berkurang $1 juta. Kontrak kerjasama Anda telah dibatalkan. Serial novel Anda telah dihentikan secara paksa. Halo Nona Jiang. Melihat data serial Anda saat ini, dengan menyesal saya sampaikan bahwa proyek yang kami tanda tangani dengan Anda harus dihentikan kerjasamanya untuk sementara. Apapun yang terjadi, sewa rumah bulan depan akan tetap naik. Kalau sanggup, kerjakan. Kalau tidak sanggup, angkat kaki. Sekarang bukan hanya pemotongan uang. Proyek kerjasamaku juga gagal. Kontrak pun dibatalkan. Pengeluaranku sekarang lebih besar daripada pendapatan. Bos. Bos, beraninya Anda menipuku. Bukankah Anda bilang hal ini tidak akan memengaruhi rencanaku untuk menjadi kaya mendadak? Tapi sekarang, aku hampir bangkrut. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Nona Jiangci, aku juga tidak menyangka akan jadi seperti ini. Memangnya apa gunanya Anda tidak menyangka? Bahkan, produk perusahaan sendiri saja, Anda tidak memahaminya. Aku akan mengajukan keluhan.
Staf di pavilion ini, semuanya adalah siluman rubah. Karena itulah, situasi Jinxian menjadi semakin sulit untuk kupastikan. Dia satu-satunya makhluk aneh selama ribuan tahun yang kultivasinya melenceng. Dia benar-benar berada di luar kendali kami. Maksud Anda? Anda juga tidak punya solusinya? Sejujurnya, saat ini, selain mengembalikan barang dan meminta refund, sepertinya tidak ada cara lain lagi. Untuk mengurangi kerugianmu, Lalu, apakah sekarang masih sempat untuk mengembalikan barangnya? hari ini adalah hari terakhir dari masa 1 bulan untuk mengembalikan barang dan meminta refund tanpa alasan. Tapi, setelah lewat jam 12 malam, jika ingin membatalkan kontrak, Anda harus melewati banyak prosedur yang rumit. Saat itu, kerugian yang Anda alami mungkin akan jauh lebih besar. Aku akan memikirkannya lagi. Jiangqi, seseorang tak mungkin masuk ke sungai yang sama 2 kali. Kalau harus memilih pria atau uang, aku pasti memilih uang. Lagi pula, aku baru saja merangkak keluar dari satu kubangan, dari sebuah penderitaan. Mustahil aku masuk ke kubangan lagi. Mimpi Cinderella? Sudah waktunya terbangun. Hei, Jinxian. Ayo kita pergi berkemah. Lihat ke sini, Jinxian. Tersenyumlah sedikit. Bagus sekali. Di antara kita, rasanya belum ada satupun foto bersama sebagus ini. Kalau kamu suka, kita bisa sering ke sini. Jinxian, selama ini aku benar-benar bahagia. Bahkan lebih bahagia daripada kaya mendadak. Aku juga. Tapi maaf Jinxian, kita hanya bisa sampai di sini. Aku ingin mengembalikan barang ini. Malam ini ingin makan apa? Makan aku juga boleh. Sadar. Jinxian, memang hanya alat yang membantuku menjadi kaya. Jiangqi, orang tak boleh terlalu serakah. Tak bisa ingin sukses besar, mendadak kaya, dan juga ingin cinta yang manis. Kamu juga harusnya sudah puas. Setelah berusaha keras selama beberapa hari, akhirnya kontrak ini berhasil ditandatangani. Kak Jiangqi, kamu hebat sekali.
Sudah beberapa hari berlalu. Dia seharusnya sudah menerima pemberitahuan. Dan kembali ke pavilion rubah iblis. Kan? Begitu sampai di rumah, aku tak perlu menghadapinya lagi. Ayo pergi Kak Jiangci. Kami harus mengadakan pesta kemenangan untukmu. Baiklah, Ayo. Kamu mabuk, sebaiknya segera pulang. jangan bicara sembarangan. Aku tidak mabuk kok. Aku masih bisa berjalan lurus. Kak Jiangci, jangan memaksakan diri. Jangan asal merekam. Kamu pasti akan menyesal besok. Jangan merekam lagi. Mas tampan. Mas tampan? Apa dia bisa setampan aku? Jiangci, Jiangci. Bukan, kamu sedang apa? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Kamu menyakitiku. Kak Jiangci, kalian saling kenal? Tidak kenal? Kamu harus menjelaskannya padaku. Kamu tahu sendiri. Aku akan terus mengikutimu, aku bisa melakukannya. Kukira tadi bisa menghindar. Sudahlah. Menghindar tak akan menyelesaikan masalah. Kamu pulanglah dulu. Kalau begitu, aku pergi dulu. Masalah apa yang ingin kamu selesaikan? Apa maksudnya ini? Tak bisa baca tulisan, ya? Di sana tertulis jelas. Pengembalian barang. Maaf. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu setelah berhubungan denganmu. Semua uangmu akan menghilang. Kalau aku tahu, aku pasti tak akan melakukannya. Lagi pula, Ini bukan salahmu. Aku hanya ingin menghentikan kerugian ini. menghentikan kerugian? Apa maksudmu? Jadi, di matamu, sejak awal hingga akhir, aku hanyalah pilihan yang bisa dibuang sesuka hati. Begitu? Xiao Jiang, C, ada apa antara kamu dan pria penggoda itu? Dia tiba-tiba datang mencarimu hari ini, dia terus bertanya di mana kamu? Dia itu pria penggoda, hewan peliharaan pembawa kekayaan bagimu? Jangan sampai kamu benar-benar jatuh hati padanya. Ternyata, begitulah diriku di hatimu. Benar. Kamu memang siluman rubah yang kubeli dengan uangku. Selama masa kontrak kita, kalau aku mengembalikanmu, apa aku salah? Sekarang hubungan kontrak ini sudah berakhir. Kembalilah sana. Kembali ke pavilion siluman rubah itu. Semua pelukan itu, semua ciuman itu, saat-saat ketika kamu bilang hubungan kita setara, apakah semuanya hanya khayalanku? Jiangci, tatap aku, katakan padaku. Itu semua kecelakaan, hanya dorongan sesaat. Seharusnya kita tidak pernah. Tidak boleh apa? Tidak boleh jatuh cinta? Benar? Kalau bukan karena kamu membuatku melewati batas, mana mungkin aku jatuh cinta padamu? Kalian kaum rubah memang terlahir tanpa perasaan. Kalian sama sekali tidak mengerti perasaan kami, manusia. Jiangci,
Kenapa kamu tidak berani mengakuinya? Kamu tidak pernah mempercayaiku. Benar. Karena kamu. Memang ku beli dengan uang untuk membuatku kaya. Sekarang kamu malah membuatku rugi. Jadi wajar jika aku mengembalikanmu. Itu sudah seharusnya. Uang. Lagi-lagi uang. Kau gila, Jinxian. Kita harus membayar ganti rugi. Bebankan semuanya padaku. Bahkan uang yang hilang ini. Juga tanggung jawabku. Aku yang akan membayarnya. Tapi, bisakah kamu tidak membuangku? Kumohon. Aku mengerti. Sudah memberitahumu sejak awal bahwa hanya cinta yang saling berbalas yang bisa menjaga kekuatan sihirmu. Tapi kami, Kenapa? Kamu pikir cinta yang saling berbalas itu mudah? Yang disebut cinta yang saling berbalas? Memangnya bisa bertahan berapa lama? Perasaan manusia itu hanya sekejap dan bisa berubah dalam sekejap. Bahkan mereka sendiri tidak bisa memahaminya. Hari ini bisa terasa begitu membara, tapi besok bisa dibuang begitu saja. Sekalipun cinta itu saling berbalas, jika memang benar ada, seringkali hanya seperti bintang jatuh yang bersinar terang sesaat, bukan keabadian yang kita berdua kejar. Jiangxi berbeda dari yang lain. Lalu kenapa kamu ada di sini? Kamu masih terlalu muda? Tak paham betapa rumit dan berubah-ubahnya perasaan manusia? Mereka itu hanya di mulut terus mengumbar keabadian, tapi jauh di lubuk hati, mereka bahkan lebih keji. Daripada kita, siluman rubah, Aku benar-benar tak bisa hidup tanpanya. kalau begitu, masih ada satu jalan lagi yang bisa kamu pilih. Aku pulang. Isian ikan parang. Makanan favoritmu. Sepertinya dia benar-benar sudah pindah. Sebenarnya, berapa banyak jenis isian yang bisa kamu buat? Banyak sekali. Mungkin bisa kubuat seumur hidup dan tetap belum selesai. Seumur hidup. Bukankah itu seharusnya janji sepasang kekasih? Apa kita bisa dibilang begitu? Mungkin. Tidak ya.
Kamu aneh sekali. Dulu saat kamu putus cinta, kamu tidak pernah sampai seperti ini? Tidak apa-apa, kita cari saja pria penggoda baru. Dengan orang baru, kamu pasti segera melupakannya. Sudahlah. Urusan perasaan terlalu melelahkan. Untuk sementara, aku tidak mau memikirkannya lagi. Puluhan juta dolar? Apa sistem bank sedang error? Aku ingat sekarang. Hari ini hari kedua menuju kaya, kata Jin Xian. Hari kedua untuk menjadi kaya. Berikan aku 2 juta dolar. Atas dasar apa? Uang yang susah payah kuhasilkan. Aku bantu menyimpannya karena takut kamu menghabiskannya. Tidak mau. Investasi dalam proyek drama pendek berhasil. Aku punya seekor rubah jantan. Jadi, Jin Xian mengadaptasi novelku menjadi drama pendek, lalu drama itu menghasilkan bagi hasil yang mencapai puluhan juta dolar. Sepertinya, setelah tak punya pria di sisiku, aku benar-benar jadi kaya raya. Tapi aku ingin tahu, bagaimana kabar Jin Xian sekarang? Kalau dia tahu, telah membantuku menghasilkan uang sebanyak ini, dia pasti tak mau membantuku, kan? Aku juga ingin tahu, apakah dia sudah dijual kembali ke pavilion siluman rubah? Bos, bagaimana kabar Jin Xian sekarang? Apa yang sedang terjadi? Selamat datang di upacara pembukaan pusat perbelanjaan terbesar di kota ini. Mari kita sambut investornya, Tuan Jin Xian. Jin Xian? Jin Xian, Saat ini Tuan Jin Xian memiliki aset miliaran dolar, menguasai banyak sektor ekonomi penting. Dengan insting investasi yang tajam dan akurat, kemanapun dia pergi, selalu terjadi keajaiban ekonomi yang mengubah segalanya jadi emas. Tuan Jin, boleh saya tahu, orang seperti apa yang paling Anda benci? Aku paling benci orang yang cuma cinta uang. gawat, gawat sekali. Bukankah yang dia maksud itu aku? Dia pasti sedang membicarakan aku. Tuan Jin, boleh tahu, belakangan ini Anda menekuni bidang apa saja? Untuk bidang yang sedang kuinvestasikan, ada banyak, misalnya bidang drama pendek luar negeri. Dia tidak akan membalas dendam padaku, kan? Sekarang dia sudah sesukses ini. Gawat, gawat sekali. Halo? Halo, apakah ini Nona Jiangci? Jin Xian sekarang sudah menjadi bos besar yang luar biasa. Dia itu benar-benar kebanggaan klan rubah kita terbesar sepanjang sejarah. Bos, sebenarnya apa yang terjadi? Kamu tahu sendiri, sudah sejak lama, kaum siluman rubah ingin berbaur dengan masyarakat manusia, jadi mau tak mau, kami harus memilih manusia untuk menjadi majikan dan menandatangani perjanjian.
Setelah kamu mengembalikannya, dia memilih sendiri untuk pergi ke alam penyucian siluman rubah. Di sana, dia tinggal selama 6 bulan penuh. Di tempat itu, singkatnya, setelah keluar dari sana, dia tak lagi perlu bergantung pada siapapun dan bisa berbaur sempurna dalam kehidupan manusia. Hanya saja, aku tak tahu di alam penyucian siluman rubah itu bagaimana dia menahan rasa sakit saat tulangnya dihancurkan dan dibentuk ulang. Tulang dihancurkan. Lalu dibentuk ulang? Mungkin dia benar-benar punya keinginan kuat terhadap dunia manusia. Dia bahkan begitu kejam pada dirinya sendiri. Kalau dia ingin membalas dendam, mungkin dia akan menghabisiku, ya? Halo, ini agen properti. Rumah saya ingin segera dijual. Ya, secepat mungkin. Aku cemburu. Ini tali merah yang kurajut dari bulu rubah. Mulai hari ini, aku akan menjadi siluman rubah khusus untukmu. Selama bertahun-tahun ini, meskipun dia tidak ada di sisiku, tapi dia tidak pernah pergi dari hatiku. Di setiap momen penting, saat senang maupun sedih, aku akan selalu mengingatnya. Jika saja kita bisa bertemu lagi. Nona Jiangci, rumahmu sudah terjual. Turun salju. Pak, kita jangan ke bandara dulu. Saat salju pertama turun, mari kita membuat permohonan lagi. Permintaanmu banyak sekali. Dewa tidak akan punya waktu untuk mengurusmu. Apa yang Nona Jiang harapkan? Dia tampak sama sekali tak berubah, tapi seolah sudah menjadi orang yang berbeda, menjadi lebih seperti manusia. Kenapa? Aku sudah membantumu menghasilkan begitu banyak uang, tak ada ucapan terima kasih sedikit pun? Aku, Kalau dihitung, seharusnya ada 100 juta dolar. Nona Jiang, bukankah seharusnya engkau menunjukkannya? terima kasih Direktur Jin. Hanya ucapan terima kasih? Direktur Jin ingin aku berterima kasih seperti apa? Akan kulakukan. Kalau begitu, biarkan aku memikirkannya baik-baik. Kali ini, jangan harap kau bisa mengelak.
Bukankah ini rumahku? Katanya sudah diambil alih agen. Bagaimana mungkin? Jangan-jangan dia yang membeli rumahku? Belum pulang? Jinxian, kamu? Aku akan mandi sebentar. Nanti kita pergi berkemah bersama. Berkemah? Bawakan handuknya ke dalam. Dia membawaku berkeliling supermarket, lalu mengajakku berkemah di sini lagi. Trik pasangan yang mengunjungi tempat kenangan setelah putus ini. Sebenarnya dia belajar dari siapa? Di sini bahkan tidak ada orang. Bagaimana jika dia ingin berbuat macam-macam padaku? Kamu akhir-akhir ini. Tidak, aku tidak sedang menjalin hubungan akhir-akhir ini, juga tidak membeli siluman rubah lain. Soal pengembalian barang waktu itu juga kesalahanku sendiri. Meskipun ini pertama kalinya kamu menjadi manusia, jangan jadi orang yang kikir. Bukan, aku ingin bertanya padamu. Kamu masih menulis novel akhir-akhir ini? Tidak lagi. Jadi, yang kamu katakan tadi, kamu serius? Bukan begitu? Aku cuma berpikir, di sini tak ada orang lain, hanya kita berdua. Bagaimana jika kamu marah, lalu berbuat macam-macam padaku? Kalian manusia, memang begini? Penuh kepalsuan. Bukankah kamu juga manusia? Mau pergi kemana lagi? Halo? Boleh saya tanya, di mana papan permohonan di sini? Tadi pagi sudah dibersihkan, sekarang ada di pusat pembuangan sampah. Ayo pergi. Manusia itu mudah berubah. Jadi, kita sudah lama tahu bahwa hanya sedikit hal yang bisa dipertahankan. Dengan status dan kekayaannya. Saat ini, hiburan apa yang tak bisa dia dapatkan? Apa dia masih perlu menggunakan cara seperti ini untuk memuaskan hasratnya? Ini sepertinya bekas luka yang disebut pemilik pavilion siluman rubah akibat pembentukan ulang tulang. Jinxian, kamu? Kebiasaan Nona Jiang yang suka mengintip orang lain, ternyata masih belum berubah setelah bertahun-tahun. Sudah larut begini. Tuan Jin, sebaiknya cari waktu untuk memikirkan cara berterima kasih padaku. Apa mendesak? Dulu, aku paling meremehkan kelicikan manusia, tapi sekarang malah kugunakan cara serendah ini untuk membuatmu sakit hati dan merasa bersalah. Asalkan bisa menahanmu di sisiku, meskipun aku bukan diriku lagi, meskipun hanya bisa mengandalkan uang, aku sama sekali tak peduli. Katakan padaku, apa sebenarnya tujuan dia kembali? Dia hanya datang untuk menyiksaku, setiap hari mengurungku di tempat ini, dan mengulang hal-hal yang dulu. Dia juga menatapku dengan tatapan dinginnya itu. Daripada seperti ini, aku lebih suka dia langsung membalas dendam. Bukan begitu. Dia bukan sedang membalas dendam, dia sedang mengulang masa lalu. Apa maksudmu? Siluman rubah kecilmu itu, dia merasa dengan kembali ke sikapnya yang dulu. Kalian bisa kembali seperti semula. Dasar baru pertama kali jadi manusia, tak punya pengalaman. Kalian berdua sudah berubah, mana mungkin bisa kembali seperti dulu.
Ayo keluar makan malam. Hmm? Mau pergi tidak? Steak di sini rasanya masih sama seperti dulu. Tapi terakhir kali, kamu tak menyentuhnya sedikit pun. Malah makan hampir sepiring penuh sayuran. Mana mungkin? Apa kamu lupa? Sekarang kamu manusia. Bukan lagi siluman rubah. Ya, aku lupa. Jinxian. Kamu lihat sendiri kan? Kamu sudah berubah. Aku juga sudah berubah. Kita tak bisa kembali lagi. Karena kamu sudah membeli rumah ini, aku akan pindah. Ah, Sepertinya listriknya jeglek. tinggal satu kotak pangsit. Makanlah. Kotak terakhir ini, anggap saja jamuan perpisahan. Apa aku masih kurang berusaha? Aku sudah belajar mengikuti cara manusia untuk menebus kesalahanku padamu, mencari uang, dan membeli rumah. Tapi kenapa kamu harus mencampakkanku? Bahkan meninggalkanku begitu saja? Karena semua yang kau lakukan ini, bagiku bukanlah kompensasi, melainkan siksaan. Tetaplah di sini. Ini adalah rumahmu. Orang yang seharusnya pergi adalah aku. Yanyan? Menurutmu apa yang sebenarnya dia pikirkan? Bagaimana menurutmu? Kalian berdua sebenarnya punya hubungan apa sekarang? Aku tidak tahu. Lalu, selama 2 hari dia menghilang, 3 hari 7 jam. masih bilang tidak peduli? Apa benar-benar tidak peduli? Atau hanya pura-pura tidak peduli? Telah terjadi sebuah kecelakaan lalu lintas yang serius di kota ini. Sebuah mobil Maybach hitam hilang kendal. Sepertinya ini adalah mobil Jinxian. 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 Nona, Anda tidak boleh masuk, Nona. Di dalam sana ada pacarku. Nona, tidak ada orang di dalam sana. Tidak ada orang di dalam? Tidak ada orang.
Jinxian, kamu sudah baik-baik saja? Aku sudah baik-baik saja. Ada yang berusaha mencelakaiku lewat kecelakaan mobil. Untungnya, aku menyadarinya lebih awal dan berhasil meloloskan diri. Sakit sekali. Sudahlah. Terlalu kotor. Kalau lukanya terinfeksi dan meradang, bisa gawat. Dengar kata-kataku. Aku sudah menemukannya. Kita masih bisa kembali seperti dulu. Waktu itu, aku bersikeras ingin mengembalikannya. Apa kamu sangat sedih? Iya. Tapi aku tak pernah menyalahkanmu. Apalagi pernah terpikir. Untuk membalasmu. Maafkan aku. Ini semua salahku. Waktu itu aku ketakutan, karena saldo terpotong secara misterius. Jadi aku. Lalu, tahukah kamu waktu itu kenapa saldo itu terpotong? Karena aku tidak percaya kamu benar-benar akan jatuh hati padaku. Bukan begitu. Tapi kita semua lupa bahwa ketulusan hati bisa berubah dalam sekejap. Tapi Jiangqi, meskipun ketulusan hati bisa berubah dalam sekejap, aku akan selalu jatuh hati padamu. Aku beri kamu dua pilihan. Pertama, tetap tinggal di sini dan menunggu pelanggan berikutnya. Kedua, masuk ke alam penyiksaan suku rubah. Tentu saja, di sana kamu akan merasakan sakit saat tulangmu dihancurkan dan dibentuk ulang. Tapi, selama kamu bisa bertahan, kamu tidak akan lagi terikat oleh kontrak apapun dan menjadi manusia sejati. Aku ingin pergi ke alam penyiksaan suku rubah. Kamu yakin? Demi seorang manusia? Kamu rela sejauh ini? Meskipun ketulusan manusia hanya sesaat seperti embun pagi, aku tetap tidak ingin meninggalkan Jiangqi. Dunia tanpa dirinya adalah neraka yang sebenarnya. Sakit? Sakit, sangat sakit. Sampai sekarang aku masih ingat betapa sakitnya saat berada di alam penyiksaan itu. Dasar bodoh. Tapi, setiap kali aku membayangkan begitu keluar dari sana, aku bisa menemuimu. Rasa sakitnya jadi tidak terlalu terasa. Kamu memang pura-pura. Padahal sekarang kamu hebat sekali. Jadi, sebagai kompensasi untukku, boleh kita lanjut? Boleh saja. Tapi, kamu harus memanggilku majikan dulu. Majikan.